Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi daerah mengenai materi yang kami paparkan. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama ada latar belakang, ada pengertian infrastruktur, lalu ada pembangunan infrastruktur daerah, lalu yang keempat ada tata kelola ekonomi daerah, yang kelima ada revitalisasi desa, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Nah, mungkin teman-teman semua pada tanya, apa itu infrastruktur? Nah, di sini infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja pembangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Lalu ada pembangunan infrastruktur daerah, yaitu pembangunan infrastruktur daerah adalah instrumen pelaksanaan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, serta alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah. Kemudian ada pengembangan infrastruktur daerah. Pembangunan infrastruktur daerah mendukung pembangunan wilayah dibagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, pembangunan jangka panjang yang merupakan rencana induk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan jangka menengah yang disebut rencana pembangunan atau development. Yang ketiga, pembangunan jangka pendek untuk 3 tahun dan program pembangunan 1 tahun. Untuk yang keempat ada program pembangunan jangka panjang infrastruktur kawasan, merupakan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan di atas 10 tahun dikenal dengan nama master plan. Program pembangunan jangka menengah merupakan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur 5 tahun dengan nama development plan. Kemudian ada tata kelola ekonomi daerah. Tata kelola merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan dan atau mengoptimalkan fungsi elemen desentralisasi seperti urusan daerah, kerjasama, efektivitas pemerintah daerah, dan regulasi, serta unsur otonomi yaitu aparatur, kelembagaan, keuangan daerah, perencanaan dan program dan penganggaran dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan daya saing. Tata kelola ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap iklim investasi yang menentukan peluang dan insentif bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha secara produktif, menciptakan daya saing kerja dan pemberdayaan. Selanjutnya ada revitalisasi desa. Revitalisasi desa adalah suatu upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangkitkan kembali potensi dan kehidupan di wilayah pedesaan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang mencakup aspek-aspek fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperbaiki kondisi kehidupan di sana. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah revitalisasi desa. Langkah-langkah revitalisasi desa dapat mencakup pembangunan atau perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan usaha mikro dan kecil, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada tujuan revitalisasi desa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologis di desa.
revitalisasi desa juga sering melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kemudian, yang terakhir ada kesimpulan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Berikut kita melanjutkan ke review jurnalnya yang akan kami paparkan. Nah, di sini saya akan memulai penjelasan materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu agenda besar pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional dalam perspektif makin meningkatnya intensitas persaingan global. Salah satu prioritas utama pembangunan tersebut adalah mengakselerasi proses pembangunan ekonomi daerah, khususnya daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, dengan membangun daya saing daerah atau regional competitiveness. Lalu selanjutnya ada pembangunan jangka panjang, yaitu ada 3 strategi utama Indonesia untuk merealisir tujuan strategis nasional tersebut, yaitu 1. Mengembangkan koridor ekonomi nasional. Mengembangkan tersebut dilakukan dengan cara membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridornya melalui pengembangan kelompok industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan atau komoditi. Selanjutnya ada tantangan bagi pimpinan pemerintah daerah. Tantangan bagi seorang pimpinan sebuah organisasi, baik di pemerintahan maupun di perusahaan, sangat besar untuk mengatasi persoalan kondisi di daerah tersebut. Seperti tampak pada figur 1, ada 2 faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan daya saing daerah, yaitu 1. Faktor kepemimpinan, dan yang kedua, faktor sistem. Selanjutnya ada konsep daerah memenangkan persaingan. Menurut pakar dunia George Day and Robin Wensley, Assessing Advance, a Framework for Diagnosing Competitive Superiority, tentang keunggulan komparatif tersebut, di antara yang mereka identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keunggulan sumber daya yang terdiri dari superioritas keterampilan atau keahlian, kemudian superioritas sumber daya, dan yang ketiga superioritas kendali atau kontrol. Dan yang kedua ada keunggulan letak yang terdiri dari superioritas nilai yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen dan biaya relatifnya lebih rendah. Yang ketiga, keunggulan kinerja hasil akhir yang terdiri dari memuaskan atau satisfaction. Yang kedua, menciptakan loyalitas atau loyalty. Ketiga, menciptakan pangsa pasar atau market share. Kemudian ada konsep menciptakan daya saing daerah. Konsep daya saing terkait dengan 2 hal penting, yaitu yang pertama ada perspektif orang, yang kedua ada adanya atribut dominan dari organisasi dan produk. Nah, menciptakan daya saing di atas dapat dicatat 2 hal. Yang pertama, daya saing dapat diciptakan secara langsung dalam proses secara bertahap atau gradual dengan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, daya saing dapat diciptakan secara tidak langsung oleh adanya perubahan sistem kemampuan, dan keberanian untuk melakukan perubahan strategis. Baik, yang selanjutnya itu ada pemerintah daerah juga dapat membangun daya saingnya dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya yang ada di daerah. Nah, seperti pertama ada bahan baku, yang kedua ada biaya produksi yang rendah, yang ketiga meningkatkan produksi yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan membantu besarnya muatan teknologi dalam proses produksi. Yang keempat, hilangnya praktek-praktek KKN dan pungutan liar atau pungli. Yang kelima, kualitas dan jalur infrastruktur yang bagus. Yang keenam, lancarnya transportasi dan komunikasi. Nah, kemudian pada slide selanjutnya itu ada rekayasa program pembangunan daerah. Nah, membuat rencana strategi paling tidak harus memuat 4 hal, yaitu yang pertama, prioritas pembangunan secara sektoral dan jenis proyeknya.
Yang kedua, strategi yang adopsi Pemda dalam mencapai tujuan Renstra dan kebijakan yang akan dibuat untuk mendukung strategi pembangunan Pemda. Yang ketiga, membangun infrastruktur dan perhubungan serta komunikasi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir ada identifikasi proyek pro bisnis yang dapat menarik para investasi untuk masuk. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari beberapa pemikiran di atas dapat disimpulkan dan disarankan akan diperlunya perubahan sebagai kondisi untuk dapat menciptakan keunggulan komparatif daerah. Keunggulan komparatif ini dapat kiranya akan menciptakan daya saing atau competitiveness. Untuk itu, daya saing harus ditumbuh dan dikembangkan agar ekonomi daerah dan komoditas yang dihasilkan mempunyai nilai lebih di pasar lokal, nasional, dan global sekarang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya bisa jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.